Tahu mikir sampai ke situ. Bapaknya bilang apa pas narik kamu? Pertama tarik baju, kemana? Dengan bahasa Sunda. Kamu yang DPO itu kan? Terus? Bukan Pak, bukan. Cuman kan sebelumnya ada beberapa yang kabar Anda hari ini? Happy kan? Saya Kak Rose siap menemani kegembiraan hati Anda di acara Rumpi Gosip. Ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan kita tanya-tanya pengalamannya sempat dikira DPO pelaku penganiayaan. Ada Aditya Pratama ya. Coba aku lihat dulu wajahnya. Gitu ya. Iya, kamu kemarin sempat ditarik bapak-bapak karena dipikir kamu adalah Taufik Hidayat si penganiaya itu ya? Iya betul. Jadi sebelumnya ada beberapa DM terus. Ada beberapa DM, ancaman-ancaman. Nanti kita lihat ya DM-nya ya. Nanti kita ngobrol lebih jelasnya sama dia. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita akan membahas dari dunia perfilman ya. Yang kemarin sedang viral itu adalah filmnya Cherry Bell di tahun berapa itu, film tahun berapa yang judulnya adalah Love Is You. Tahun berapa? 2011 ya. Apa sih yang aneh dari film itu? Kenapa kok bisa viral lagi? Ini tentunya bisa viral lagi karena berkaitan dengan ya nama Sarwenda yang sedang ramai diperbincangkan. Terus tiba-tiba orang jadi kayak kepikiran lagi film itu. Nah, apa yang aneh dari film itu? Ternyata memang dialognya menggelitik sih gitu ya. Kita ada cuplikan filmnya nggak? Coba kita lihat dulu cuplikan filmnya berikut ini. Komentar, kita baca komentar netizen. Tapi aku paling salfok sama bentuk alis sih ya, bentuk alis ya Sarwenda. Coba kita baca, nangisnya gersang banget gitu ya. Ini salah satu komentar. Maksudnya nangis gersang tuh karena nangis tapi nggak ada air matanya, itu namanya nangisnya gersang banget. Yang berikutnya, masalahnya terlalu kecil buat ributnya gede katanya gitu. Lagi berikutnya, mereka malu nggak ya lihat ini. Lanjut berikutnya. Nafas dikit udah ganti topik aja. Kenapa ini ada komen begini? Karena abis itu tadi kan masih belum selesai tuh. Kenapa si bapaknya Cherly nggak bertahun-tahun nggak nelpon Cherly kan? Netizen bingung. Ini alasannya apa? Masa dia bilang gara-gara dia nggak cantik dan keras kepala bapaknya nggak nelpon. Abis itu ada adegan lagi. Ya adegannya tuh dimana Gigi sama siapa gitulah. Terus habis gitu yang berantem. Kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa gede apa? Sentimen banget ya. Terus Gigi bilang gini, enggak. Sebetulnya aku tuh iri. Iri gitu. Pokoknya ada masalah baru lah. Oke, berikutnya komentar netizen kita baca. Gue kalau lagi nangis tiba-tiba ada yang bilang don't cry, don't be shy. Ngamuk. Yang berikutnya ada lagi kayak mimpi pas demam. Adegannya soalnya agak jumping gitu ya. Kalau lihat panjang itu kita hanya cuplik pendeknya. Dan ini yang menarik adalah Cherly yang itu tadi di adegan itu bapaknya baru nelpon setelah 13 tahun. Gak pernah telepon gara-gara dia sok cantik dan keras kepala itu. Dia ikut komen ya Cherly, coba kita baca komennya Cherly. Ada netizen komen gini, film kayak gini tayang di bioskop, sumpah baru tahu. Terus kata Cherly, Kak dulu laris katanya gitu, sampai dapat bonus iPad nih semua anak cibinya. Sekarang jangan ditonton lagi. Oke, ada lagi nggak komentar netizennya? Nggak ada ya? Ada lagi nih, ini gue kalau jadi artisnya bayar hacker buat memusnahkan jejak digital yang memalukan ini. Kata Cherly, ada kenalan nggak mbak hackernya? Saya kebetulan artis yang angkat teleponnya. Sekarang saya trauma setiap melihat genggam telepon. Aduh, Cherly, ternyata kamu kalau nangis gersang. Aduh.
gara-gara ini juga banyak netizen yang kemudian mulai mengulik-ulik sinetron ataupun film-film yang sebelum-sebelumnya yang pada saat itu emang hits banget. Ini aku sampai keluar air mata. Kenapa aku gak gersang ya guys? Iya, ada juga tuh yang fansnya Cherry Bell itu dia, aku baca tuh komennya bilang gini, ih dulu waktu itu dioleh-olehin bapaknya, video itu kayaknya ada di DVD kali ya. Dioleh-olehin itu bapaknya dari Jakarta. Waktu itu aku kayaknya seneng banget, keren banget, pokoknya happy banget. Ternyata kalau setelah dilihat sekarang, gitu juga. Dialognya kenapa aneh. Ini ada beberapa series yang menjadi perhatian netizen juga. Salah satunya adalah Heart the Series di tahun 2007. Apa yang bikin aneh? Kita lihat yang berikut. Itu mobil gak ada remnya apa gimana sih? Terus itu Yuki Kato, kan tempatnya udah minggir ya. Tapi aku udah minggir, dia ngapain digantiin tuh jadi ke tengah mobil gitu. Gak ada komentar netizennya ini. Cukup pakai komentar ya. Yang berikutnya yang kemarin udah 2 hari ini kita bahas ya. Yaitu adalah transformasi Randy Pangalila dari manusia menjadi maung. Ini adalah Mas Aditya Pratama, bukan Taufik Hidayat, terduga pelaku penganiayaan berat, begitu ya. Betul. Ini ada klarifikasinya ya. Kita flashback dulu deh. Waktu kamu ditarik sama bapak-bapak itu di minimarket, itu udah ada tuh sayembara 250 juta. Itu baru keluar. Baru keluar sayembara. Jadi memang saya kurang mengikuti berita ini awalnya. Kayaknya cuek-cuek aja. Iya. Pas ditarik tuh kaget, ada apa? Belum tahu mikir sampai ke situ. Bapaknya bilang apa pas narik kamu? Pertama tarik baju, kemana? Dengan bahasa Sunda. Kamu yang DPO itu kan? Terus? Bukan Pak, bukan. Cuman kan sebelumnya ada beberapa yang nge-tag, saya baru keinget, oh kayaknya yang penganiayaan. Nah, mana lihat KTP? Saya liatin KTP. Orang sini, orang Soreang katanya. Waktu itu kejadiannya di Soreang. Iya Pak. Dia langsung ngingetin saya, hati-hati. Kamu mirip sama DPO. Oh dia ngingetin. Ngingetin, nah baru saya pulang kan. Ngobrol sama istri. Baru tahu tuh ada KDM kasih sayembara. Oh pantes. Dari sejak itulah kamu takut keluar rumah. Coba kita lihat ini kompilasi sayembaranya sama klarifikasi dari Mas Adit berikut ini. Dan agak ngenes tapi jadi bercanda, jadi kayak kalau kita lihat jadi lucu ya. Pada saat itu pasti serem banget. Was-was. Ya. Coba sih kita lihat, emang ada mirip-mirip. Memang foto yang ini. Ini foto yang ini nih emang mirip banget sama kamu sih ya. Iya kan, matanya, alisnya, apa coba yang beda? Kamu sendiri ngerasa mirip ya? Iya. Mirip kalau foto yang ini, karena kan Topik tuh di-share tuh beberapa foto ya, yang awal yang udah pakai filter. Nah pas foto yang ini baru banyak yang nge-tag sama yang nge-DM. Dit ini kamu bukan, Dit nggak nyangka jadi pelaku penganiayaan. Banyak yang nge-DM tuh yang kayak gitu tuh teman-teman kamu? Teman-teman sama ya kerabat. Akhirnya saya nggak terlalu nanggapin waktu itu, belum was-was tuh, karena belum ada sayembara. Nah kejadiannya tuh malamnya saya ditarik di minimarket, pagi-paginya di tukang bubur, dikeplak sama ibu-ibu. Sejam kemudian baru saya bikin video klarifikasi. Takutnya ada yang lebih parah kan kalau di kerumunan atau di masa. Di masa tiba-tiba pukul balok. Iya. Ini kamu sengaja rambut sekarang belahannya agak beda tuh biar kelihatan beda banget? Enggak, emang gini. Oh emang gini. Saya juga nggak nyadar kalau foto Topik teh sama. Tahu gitu dibotakin. Iya. Coba kita lihat seperti apa sih DM ancaman ya. Bahkan ini ancamannya membuat kamu amat sangat was-was. Dan bener kamu sampai nggak berani keluar rumah tuh. Iya. Berapa hari nggak keluar rumah? 1 hari sampai Topik dapat tuh 2 hari. Kan kemarin ya, jadi 2 hari nggak keluar. Ini coba kita lihat ini ya. Wah tuh ya tuduhannya gitu. Itu nggak usah nyamar-nyamar gitu. Lu nggak usah nyamar-nyamar. Ancaman apa akan dibalas kekerasannya. DPO ya ini, gue cari lo gitu. Ada lagi komentarnya? Coba kita baca. Ini banyak yang nge-DM kamu kayak gini. Masih? Sesudah ditangkap pun masih. Apa bunyinya? Dalam tanda kutip nggak tahu itu bercanda atau apa. Cuman ya sama. Masih tetap ancaman masih tetap kekerasan. ancaman, cuman digarisbawahi sama yang nge-DM tuh.
Topik udah kena nih sama polisi, cuman nggak diapa-apain ya, maksudnya mungkin tidak ada balas dendam dari masa gitu dari ya. masa atau gimana. Saya cari kamu. Oh iya. Mentang-mentang mirip. Sebel banget ya. Tapi gimana, istri kan juga pasti khawatir ya, ada anak 2, dia lagi hamil juga. Ya. Gimana dia? Keluarga udah pasti, temen-temen di tongkrongan, di preman pensiun juga khawatir, ada beberapa yang DM, ada beberapa yang telepon, Dit jangan dulu keluar rumah, Dit kalau keluar rumah bawa KTP sama kakak sama akte kelahiran. Buset komplit amat ada ya? yang gitu, ya mungkin mereka khawatir, pokoknya jangan sampai ke kerumunan dulu katanya. Gitu. Jadi kamu sendiri kalau beritanya juga tahu tapi nggak sampai ngikutin banget, setelah ada kejadian kamu ditarik itu baru kamu perhatiin? Iya. Memang awalnya nggak terlalu mengikuti, nggak terlalu ngeh si Taufik ini pelakunya atau gimana. Nah cuman karena ada beberapa kejadian kekerasan verbal, nah saya akhirnya baru tuh buka-buka, oh iya mirip juga foto yang ini tuh. Akhirnya barulah bikin video klarifikasi itu bukan untuk ngonten, bukan untuk memanfaatkan. Saya juga berempati ya sama korban. Bukan memanfaatkan ataupun cari pamor atau apa. Memang betul-betul saya di situ untuk melindungi diri. Jika ketika ada kejadian lagi saya di luar rumah gimana-gimana, saya udah ada video klarifikasinya. Bahwa bukan kamu gitu ya. KTP-nya juga sudah jelas namanya bukan gitu ya. Nah ini setelah klarifikasi, kalau kita lihat komentar-komentar di postingan klarifikasi itu banyak juga yang netizen akhirnya minta maaf ya, salah gitu kan. Ada beberapa artis juga yang komentar. Nih coba kita lihat nih. Ini ada juga yang masih ya, titik terendah si AA mirip sama DPO katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi dari Ari Untung ya. Iya bukan, tapi kenapa mukanya kamu pinjam? Ya tetap salah tuh gitu. Yang berikutnya ada lagi, Bang, tapi lebih mirip lu Bang daripada bagaimana. Nih ya, ini mungkin untuk ya apa istilahnya menghibur hati kamu gitu ya. Ada lagi, nah ini yang menarik yang aku mau tanya ya sama Mas Adit ya. Ini tadi ada Ari Untung komen, ada Cathy Sharon juga komen, ya kan? Loh kok kembar? Tapi hanya komennya Cathy Sharon yang dia tanggapin. Coba kita lihat videonya berikut ini. Ya. Kenapa yang dijawab langsung cuma Cathy Sharon? Kebetulan satu ngefans. Oh oke. Kedua cewek yang komen dia doang, artis. Ya artis cewek dia doang gitu ya. Istri cemburu nggak kamu jawabin Cathy Sharon? Enggak ya? Enggak. Yakin? Istri soleh sih. Istrinya di pojok senyum-senyum aja gitu ya. Tapi tadi emang kamu bener apa bercanda itu kalau kamu ada hubungan saudara sama Bobon Santoso? Bercanda. Ya seenggaknya buat menghilangkan jejak si Topik inilah, jangan ke Topik terus gitu. Tapi beneran kamu nggak ada hubungan saudara kan sama-sama orang Jawa Barat nih? Enggak ada. Nggak ada. Bener, mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya, karena memang apa yang dilakukan itu kejam sekali, banyak orang yang ikut geram gitu ya. Bahkan ya makanya banyak warga masyarakat yang kayak kok ada ya orang kayak gitu, jadi ingin melampiaskan juga kemarahannya. Akhirnya kemarin akhirnya si pelaku sesungguhnya ini Taufik Hidayat sudah diamankan, sudah ditangkap oleh petugas. Kita lihat videonya, tapi yang menarik ini adalah ekspresi wajahnya si pelaku ini loh ya, kok kayak datar aja gitu. Kita lihat yang berikut. Itu ya, ini sambil memperhatikan ekspresinya pelaku gitu, aku juga merhatiin gitu. Kalau rambutnya disamain mungkin mirip ya. Aduh tapi ya, ini kamu sendiri sebagai laki-laki ya, kan kamu ngikutin beritanya akhirnya jadi mengikuti betul gitu ya kekejaman yang dilakukan. Terus ngeliat ekspresi mukanya yang bersangkutan itu apa sih? Kamu sebagai laki-laki lihatnya gimana? Sebenarnya kan apa yang dilakukan itu di luar nalar ya kalau menurut saya. Tapi ketika dia kena itu kayak datar tanpa ada penyesalan atau dosa. Menurut saya sih emang ada kelainan atau agak sakit kali ya. Iya, tapi jangan sampai dia berlindung di balik itu ya. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah kita mau tanya nih, kalau dari sisi perempuan yang kebetulan ini perempuan ini juga istrinya penegak hukum gitu ya. Ada nggak sih sebetulnya ciri-ciri orang yang perlu diwaspadai kalau dia memiliki kecenderungan kekerasan ya? Ada Uut Permatasari. Hai. Oh lucu banget bajunya. Aduh. Halo. Bu Uut pasti ngikutin kangen gak sih? Kangen banget. Iya. Pasti ngikutin gak sih berita yang penganiayaan korbannya
inisialnya YTR itu ya. Ngikutin. Yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Ngikutin, aku jengkel banget sama pelakunya. Terus aku miris ngeliat si korbannya ini. Iya. Ini kan mungkin nggak tahu ya, berulang-ulang mungkin dilakukan sampai bonyok. 3 mungkin tahun, ya. dilakukan terus belum sembuh dilakukan lagi. Jadi akhirnya paten sampai giginya kan sudah Rontok ya. udah rontok semuanya, udah mukanya juga, aduh kasihan. Dia sempat kan dicari, belum ketangkap gitu ya. Iya. Kamu sempat ngomong juga sama suami gitu, ay kok nggak ketangkap gitu nggak sih? Kalau ya. Gemes, saya bilang enggak, Gemes gitu. saya sih nggak pernah ini ya. Cuman di samping suami soal gemes ya, ini kenapa kok, aduh harus cepet ketangkep gitu-gitu Nggak kan ngomong dia langsung berita ya. kan. Aduh gimana ya, aduh ya ampun, ayo ini kan enggak wilayah Jabar, sorry. Ya, Jawa Barat. Jawa Barat kata. Iya. Akhirnya aku bilang, aduh yang gimana ya, nanti juga ketangkep kok gitu kan. Akhirnya bener malamnya ketangkep. Akhirnya sudah ketangkep gitu. ya. Aku tuh bersyukur banget, cuman kayaknya ini si pelakunya ini sepertinya kayak mesem kayak dia tuh kayak ini adalah hal yang ringan. Aku mikir dia ada sakit nggak ya gitu kan, gitu loh. Kayak nggak ada beban menyesal gitu kan. Kan orang menyesal tuh sambil kayak bukan takut tapi kayak aduh menunduk lah, iya, apa dia masih bisa melihat gitu. senyum, Ada kan. beberapa yang tersebar juga dia sempat foto, diajak foto bareng juga foto gitu ya. Terus iya gitu. Ada juga beberapa orang yang setelah tertangkap nih, ada beberapa netizen yang kita baca komentarnya itu yang mengaku pernah sempat kenal juga sama pelaku ini. Coba kita baca ya. Baba saya juga korban 3 tahun lalu sebelum dia bersama teteh korban yang sekarang, katanya gitu. Ada lagi. Dulu saya disiksa di sebelah penginapan di Garut, terus saya dipaksa terus mengikuti kemauannya tanpa saya dikasih makan dan minum. Terus pas pulang di jalan saya lapar, minta dibeliin cuanki dan dia dibeliin cuanki pakai duit sendiri. Dan terakhir pas saya nggak gubris, WA dia saya dan dikatain sama dia memang jahat, dia bagus banget cara nge-treat ceweknya, dia pintar ngomong. Dia dulu pas kenal sama aku aslinya gendut, dia bertato di punggungnya. Saya juga korban, dia yang susah melawan. Oh jadi ketika saya mendengar berita ini sakit banget hatinya. Jadi memang mungkin dia punya modus-modus sehingga membuat korban itu tak berdaya begitu ya. Punya sakit dan aku lihat dia itu sepertinya pandai membual. Iya. Jadi tadi mungkin dibilangnya pandai men-treat gitu mungkin ya. kalau si ceweknya ini habis diajar, mungkin dia bilang aku mau putus misalnya. Dia bisa bilang mungkin sayang maafin aku hilaf. Mungkin bisa seperti itu, tapi dilakukan berulang-ulang berarti dia ada sakit dan emang itu disengaja. Iya. Gitu ya. Buktinya bukan cuma satu orang gitu ya. Ada beberapa. Dan ini kalau kita lihat juga di Instagramnya pelaku, di TikToknya pelaku itu memang full ya, tampilannya itu semua difilter wajahnya, pakai filter yang jadinya kelihatan beda. Jadi di sini terlihat kayak aktor Korea gitu ya. Ini nggak mirip sama Mas Adit kalau di sini ya. Gantengan itu. Gantengan ini kalau difilter aslinya. Oh, jadi emang pernah ngobrol juga nggak sih sama suami sebagai penegak hukum? Mungkin sering juga menghadapi pelaku-pelaku kriminal gitu. Ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda yang membuat kita tuh harusnya waspada gitu? Oh yang kayak gini. Ada nggak sih dari wajah gitu kelihatan? Sekarang itu kan banyaknya perselingkuhan dan KDRT. Karena kalau ada perselingkuhan itu udah pasti akan melakukan KDRT, ya kan. Nah disitulah makanya kita sebagai wanita kita harus pintar memilih, memilah dengan orang yang mungkin pacaran. Kita harus kenal, jangan asal kita kenal di sosmed langsung kita jatuh cinta dengan kata-katanya karena beda. Kita bertemu langsung dengan chat itu beda biasanya gitu. Wajahnya juga ini beda. takutnya begitu ketemu langsung terus abis itu diajak ini terus makin terjerat gitu. Malah nggak Kalau suami dipulangin. saya sih gini, setiap orang berbuat kejahatan sudah pasti akan ketangkep dan dia akan menanggung akibatnya gitu. Jadi pasti ya. Jadi ini penegak hukum pasti akan membuat masyarakat aman gitu ya. Pelaku-pelaku seperti ini ya pasti harus bayar saya semua. sedih Kak Ros. Iya, saya pasti. ngelihat perempuan tuh, saya sempat lihat pertama tuh saya nangis sedih banget. Allahu Akbar. Bisa kayak gitu loh. Maksudnya kan dia itu juga ciptaan Allah. Kok bisa kamu mukulin kayak gitu seakan-akan. Iya itu dan aduh itu 3 tahun loh, sadis sekali ya. Ini kalau kita lihatnya juga kemudian ada beberapa banyak informasi yang muncul di media. Salah satunya adalah bahwa latar belakang keluarga dari Taufik Hidayat ini gitu ya. Dia ini adalah anak pertama dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Jadi yang kakaknya yang pertama perempuan itu sudah meninggal. Yang kedua laki-laki, kalau menurut keterangan ini yang dihimpun dari warga yang kenal dengan pelaku. Aduh, ya Allah. Itu memang ya juga sama gitu, perilakunya dianggap banyak melakukan kenakalan gitu. Nah yang ketiga
ini si Taufik Hidayat, dan keempat itu adiknya laki-laki itu sudah meninggal karena overdosis begitu ya. Sementara ibu mereka ini meninggalnya karena depresi. Ada juga beberapa keterangan yang jadi masyarakat yang mengenal keluarga ini gitu ya menggambarkan bahwa si pelaku ini itu dimanja sekali sama ayahnya. Jadi dimanja sekali, pernah dia melakukan kejahatan apa ya dibelain gitu. Jadi apapun perilaku salahnya itu selalu dibela sama bapak ini. Jadi dia dari kecil mungkin ya barangkali ini kalau kita duga gitu ya, mungkin dia normalisasi. tidak pernah menjalankan konsekuensi dari perbuatannya. Tidak pernah dikasih tahu itu salah atau itu benar. Mungkin ya, kemungkinan seperti itu. Oke, Mas Adit serius sekali. Mas Adit itu ngeliatnya. Tadi kita bilang ada nggak sih wajah-wajah tuh yang kita harus waspadai gitu? Kalau wajah sih nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa kelihatan ya, cuman untuk insting biasanya. Insting ya. Instingnya. Dari perkenalan pertama pun mungkin dari gestur ataupun perbuatannya bisa kita terka-terka kalau misalkan itu orang berbahaya. Oke. Atau mungkin bisa nggak sih kalau kita misalnya ada kenalan baru gitu ya. Kita ketemu aslinya sama kita lihat sosial medianya, kalau udah banyak pakai filter itu perlu kita tanda tanya. Apa yang dia tutupi? Kita akan bahas dalam berikut, jangan kemana. Tetap di Rumpi Indonesia. Kalau sama Karus kenapa ya selalu rindu jatuhnya terus. Ini sebelum kamera on tadi ada banyak sekali obrolan ya. Tapi kita mau bahas yang ini dulu nih, kemesraan suami istri ini. Suaminya kan kalau kita lihat kan gitu ya, Mbak Ut kan selalu bilang juga orangnya cuek, gak romantis. Tapi ternyata cuek. Suka karaokean di mobil. Coba kita lihat videonya berikut ini. Nggak tahu loh di video. Iya, saya videoin di belakang karena kalau tahu marah. Asli, makanya saya di Instagram, Nun Sewu ya Mas, saya upload. Bener, kadang-kadang marah. Apaan sih gini aja kok di marah. Tapi emang gitu hobinya kalau di mobil nyanyi karaokean atau di rumah juga gitu? Di rumah juga suka nyanyi. Beliau tuh hobinya karaokean sama olahraga. Lagu rock? Lagunya lagu-lagu yang pop gitu zaman dulu. Lagunya Om Iwan Fals gitu kan. Jadi semua lagu dipelajarin. Saya bilang, aku ajarin, cengkoknya kurang ini, nggak gini, ini nggak pas sama itu temponya. Nggak apa-apa gitu. Yang penting suka, yang penting senang. Makanya saya cari istri penyanyi, dia menutupi saya katanya. Yang bisa nyanyi. Tapi ya kan gitu, kalau Mbak Ut kan cerita, aduh suaminya itu sayang banget. Mungkin salah satunya adalah berkat daster ini ya. Coba kita buka. Jeng jeng jeng. Ini yang heboh kemarin itu ya. Ada fotonya emang? Ini heboh. Ada fotonya mana? Ini ceritanya ya. Enggak, ini bingung. Ini daster-daster, tapi ini spesial. Ini bukan daster loh, ini baju suami saya. Astaga. Ini kaos oblong suami saya. Beli 2001 waktu beliau ada tugas di Jogja. Waktu itu belilah ini. Ini punya suami saya. Jadi kalau ini justru baju favoritnya, ini baju bukan suami. daster, Nih, baju suaminya. ini ketiaknya lubang, robek. Saya kan suka jahit, saya bilang, yang aku jahitin ya, nggak usah yang biar semriwing kata. Ini makanya kemarin heboh di Instagram, itu Mbak Ut punya baju sobek, itu bukan baju saya, ini punya suami saya. Ini baju cowok, ini sobek. Jadi ini bukan baju tidur ya, tapi udah ini jadi baju tidur. Bajunya suami saya, kaos oblongnya itu. Nah, kalau saya make, ya udah saya jadi gini rock aja. ya? Jadi ini masih bau. Jadi daster. Jadi daster kalau saya pakai. Ini baunya masih bau ketiak dia. Oh, ini memang nggak pernah dicuci? Enggak, karena aku tuh kalau kangen sama suami tuh selalu pakai bajunya suami. Pakai kaos oblong, pakai seperti ini. Ini kan yang disukain suami kalau pulang ke Jakarta. Dia pakai gitu kan. Ini tuh aku gemes, aku jahit ya sayang, biar rapi. Nggak usah, biar bagus semriwing kata gitu. Ya sudah gitu loh. Masih ada berapa banyak yang sering kamu pakai? Cuma ini atau ada beberapa lagi? Ada 4. Oh, ada 4 baju, kadang sarungnya juga saya bawa. Oke. Ini semua 3 baju lainnya? Itu saya pakai. Selain sarung? Ini kaos oblongnya. Oke, itu ininya bolong juga? Itu nggak bolong, itu utuh tapi ketiaknya masih bau khas. Aku suka, soalnya kalau tidur Karus, aku tanganku tuh dikempit sukanya. Ada ciri khas sampai sekarang, 10 tahun menikah tidur kan. Ini saya begini. Jadi saya tuh ini loh, apa sih? Gini loh, digini loh. Digini dia. Nggak tahu, saya suka gitu. Kalau kan, suaminya ada kebiasaan apa kalau buat ini, kalau kangen-kangen? Dia bawa apa? Dia peluk aja dari belakang. Kadang digendong. Ya, dipeluk, digendong. Kalau lagi jauhan dia nggak bawa apa gitu nggak?
jauhan, Misalnya enggak, suami lagi enggak, LDR. enggak, suami enggak. Cuman kamu aja. ya beliau video call gitu kan, nanya anak-anaknya gitu kan. Aku seneng, aku bilangnya aku pakai bajunya sobek, sampai video call aku jahitin ya, nggak usah, biar gitu aja gitu semriwing. Masih bau tahu? Ya udah ditaruh lagi biar baunya Taruh nggak lagi dah hilang ya. Ini lagi LDR ya. Iya. Oh, Suamiku lagi di Jogja seminggu. Jangan sampai hilang. Jangan ini. sampai hilang. Susah Itu, carinya. Nah ini aku mau tanya juga nih, kemarin katanya check up ke rumah sakit gara-gara ada apa sih? Sini ya? Gara-gara Dulu kebanyakan saya goyang. 2007 itu show di luar Jawa. Kita kan udah dipanggil nama gitu kan, kita naik ke panggung. Ada yang penggemar-penggemar itu kan berdesakan, dia pingin salaman, pingin saya didorong gitu. Kak Out foto, Kak Out saya. Ya namanya udah dipanggil kan harus naik dulu, nanti baru turun. Didorong punggung saya. Terus ya sudah, akhirnya saya pulang nggak berasa. Hari ketiga baru sakitnya luar biasa dan akhirnya itu sarafnya kena. Sampai sekarang nih berasa? Nggak bisa dibuat lari kenceng aja. Kalau saya lari kenceng, ini senut-senut sampai ke sini. Oh, ke emah saya. bisa begitu ya? Bisa, separuh aja. Sama kaki sebelah kiri. Sama. Oke, itu bukan karena goyangnya yang terlalu heboh. Bukan, Coba kita bukan, lihat Kak Ros. cuplikannya Uut waktu umur 13-14 tahun ya. Di orkes Bianglala, kita lihat yang berikut. Itu kalau inget lagi tuh. goyang gitu Ya ya, kan? kayak nggak ada baut-bautnya Iya, ya. aku selalu rindu suara yang kalau ingat akan ke tanah Sunda. Masih. Beda dong Kak Ros, Oh, masih beda umur ya? 15 tahun sama yang sudah mengeluarkan 2 putra. Agak beda ya. Tapi kalau lihat lagi itu kan, apa aku pikir idenya gara-gara kebanyakan Enggak, saya goyang tidak di pernah panggung. joget itu, saya alhamdulillah tidak pernah kesleo, tidak pernah atau gimana lah, nggak Itu pernah. karena Itu karena didorong rame penontonnya itu Dorongnya Kak tuh kayak Ros. gimana sih? 2007 itu. Sampai- Jadi kayak saking jengkelnya ditarik. Oh, ditarik. Bahkan pernah sampai turun panggung pun baju saya sobek. Itu rancangan Devrico Audi. Karena dia gemes, terus aku tuh pingin kayak Ditarik, pingin jadi karena diowel-owel nahan gitu. gitu Iya, ya? jadi dia tarik dorong gini tuh pertama tek, gitu kan. Nggak berasa. 3 hari baru. Cuma dorong 3 hari. gini, tapi Tangan kencang saya banget. begini nggak bisa turun loh. Ini turun begini nggak bisa. karena- 2 bulan saya nggak bisa terima job. Yes. Saya sudah kayak separuh ini, kayak nafas tuh kayak ketarik, sakit, emah kayak mau muntah gitu. Jadi semua ini banyak koyok cabai karena untuk ngilangin rasa sakit. Oke, jadi perawatannya diapain? Di dokter, dokter saya Kasih itu dry needling. di injeksi. Diinjeksi. Ya, saya nggak mau dioperasi Sampai karena memang nggak mau, saya Oke. takut. Tapi pada saat hamil melahirkan berpengaruh nggak ini? Enggak. Enggak ya. Yang penting kalau lari, ini kan gerak nih. Ini langsung sakit harus senut separuh itu kayak ditarik kan, terus orang kayak mau lahiran yang nyut, kontraksi gitu ya. nyut gitu. Makanya saya nggak bisa lari kenceng, nggak bisa. Tapi kalau goyang masih bisa. Goyang bisa. Oke, baik, kita masih akan ngobrol lagi setelah yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rumpihin Masih. Oke, baik. Kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita hari ini, masih ada Adit ya. Ingat, panggilannya adalah Adit, bukan Taufik. Dan Mbak Uut ya. Ini sekarang kita Oke. mau ngobrol aja diskusi. Ini ada sebuah pemberitaan, kalau dari sudut pandang kalian ini menurut kalian kayak gimana sih? Ini ada berita dari luar negeri sebetulnya ya. Jadi setelah 64 tahun pacaran, Ya Allah. ya, akhirnya nenek Tabita umur 90 baru mau menikah dengan kakek Ibrahim 95. Alasannya, pria sering berubah pikiran, jadi harus dipastikan dulu apakah dia serius. Nah, setuju atau enggak kalau pria itu sering berubah pikiran? Iya sih. Iya. Iya. Cuman kadang-kadang pria itu gini sifatnya. Saya mau pacaran sama anak ini. Tapi belum tentu dia asik diajak nikah nanti. Saya tahu nih si pacarnya ini boros atau apa, wah ini nggak cocok nih. Tapi tetap dipacarin. Oh, tapi bukan untuk dinikahi Bukan ya? untuk dinikahi. Biasanya begitu, ada yang begitu gitu Kak Ros. Gitu. Jadi bukan yang nggak pasti, cuman Iya. ya emang tujuannya dia Iya, bukan tujuannya. untuk diseriusin. Terus laki-laki tuh gampang move on dari perempuan. Kayak udah putus ya udahlah gitu. Ada cari lagi. Iya, tapi kan ada bahasa gini. Laki-laki menang milih kalau bahasa Jawa. Tak balik lagi, laki-laki memang menang milih, tapi wanita juga menang menolak. Gitu. Ya oke. kan? Setuju enggak Mas Adit? Mau nggak setuju saya cowok satu-satunya. Mau nggak mau harus Takut setuju. diserang dia ya. Diserbu. Tapi itu namanya kalau udah jodoh nggak kemana. Oh, Iya. udah jodoh nggak kemana kalau menurut. Udah 60 tahun deh. Oke. Tapi
Adit pernah punya pengalaman apa gitu nggak sama perempuan? Bahwa sebenarnya bukan laki itu yang nggak yang pelintat-pelintut, tapi perempuan juga nggak jelas tuh. Sebenarnya sih laki-laki itu kan biasanya berpikir logis ya, banyak pertimbangannya. Yang dimana kalau cewek atau perempuan itu Pakai perasaan. pengennya pakai perasaan. Ya, oke. Menunda pernikahan misalkan, kalau laki-laki kan mikirin dulu biayanya. Duit, Nanti apakah Ya. nyusul kakak apa Ya, enggak biasanya kalau di Sunda tuh. Tapi kalau cewek kan, wah berarti nggak sayang, nggak cinta. Oh, Perasaan. pengalaman ya? Dulu pernah gitu. Iya. Langsung nengok ke istrinya. Tapi ngomong-ngomong lagi ya, ini Mas Adit sejak bikin video klarifikasi, betulkah sudah mulai ada yang nanya-nanya untuk endorse? Alhamdulillah bukan sekali mau lagi pansos saya bukan mau pansos. Ya mungkin itu rezeki saya dan anak istri saya ada rezekinya di situ. Ya saya alhamdulillah, berarti itu berkahnya. Ya. Walaupun awalnya saya tegaskan lagi karena masih banyak nih Mbak Feni yang bilang bikin video klarifikasi konten pansos doang, nih. pansos. Bukan tujuannya ke situ. Tapi memang nyata Nyata, bahwa saya- dia pergi ke mana itu juga dikira pelaku penganiayaan. Betul. Sehingga harus klarifikasi. Jadi Iya. bukan untuk pansos ya. Bukan untuk pansos, dan sekarang ada berkahnya, ada rezekinya, ada yang endorse, ada yang ngundang, termasuk ke sini. Iya. Ini rezeki saya, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Itu Memang kita rezeki berjodoh saya dan untuk keluarga. bertemu ya. Iya. Dan kalau nggak ketemu Mas Adit kan aku nggak baca-baca nggak tahu Mas Adit ini pernah main di Preman Pensiun. Betul. Sekarang jadi casting, Ya, bagian casting. 2015 sampai 2021 saya di depan layar. Beberapa sinetron, beberapa judul. 2021 saya coba di belakang layar jadi kru, awalnya jadi traffic dari anak buahnya talent koordinator. Sekarang casting director dan talent koordinator. Wih, bisa dong kita di casting. Tapi selama 2015 sampai 2021 muncul di TV, main beberapa sinetron, belum pernah diundang atau Belum gimana? pernah diundang. Giliran mirip DPO. Baru ya. Jadi kita nggak pernah tahu ya kita Ya. jodoh pertemuannya itu Ya. karena apa gitu. Kalau rezeki itu kadang yang tidak diduga tuh Iya, ini mungkin ya. betul. Betul, rezeki yang tidak diduga ya. Ya bukan berarti kita tidak simpati terhadap Iya. kejadian yang menimpa korban. Iya, Kita betul. tidak ikut, kita juga ikut geram terhadap perilaku pelaku Iya. ya. Berharap dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi ada sisi-sisi kisah di balik itu yang itu juga tetap adalah cerita tentang manusia, bagaimana Allah itu Betul. memberikan sebuah rezeki atau sebuah kesempatan yang kita nggak pernah duga ya, dari yang mulainya takut keluar rumah karena Iya. takut diseret orang atau tiba-tiba ya mendapatkan kekerasan gitu, tapi ternyata justru ada hikmah baiknya. hikmah baik. Ada hikmah baiknya, semua ada hikmah baiknya. Adit dan juga Mbak Iya. Wu, terima kasih banyak loh Sami-sami. sudah hadir. Ini benderanya nggak jadi dipakai deh ya. Tapi mudah-mudahan ada banyak hikmah baik yang bisa kita tangkap dari cerita ini. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, selamat. Mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang jahat ya, dan Amin. kita selalu diberi pengingat, dijaga untuk selalu berhati-hati juga dalam pergaulan, bertemu dengan orang baru, untuk selalu waspada. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kita ketemu lagi setiap hari ya di channel ini.